Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulan Syamdani. Saya berkuliah di kampus IAIN Manado, mahasiswa program studi PIAUD semester 1 dengan NIM 25125019. Baiklah, saya akan membuat storytelling dengan mata kuliah Agama dan Sains yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baiklah, mari kita sama-sama menyaksikan video kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus raja besar yang diutus Allah kepada Bani Israel. Ia merupakan putra Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi sekaligus raja yang sangat adil dan taat kepada Allah. Nabi Sulaiman berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai keluarga para nabi. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan, ketajaman berpikir, serta ketakwaan yang luar biasa. Allah menganugerahkan kepadanya hikmah dan pemahaman mendalam tentang hukum dan keadilan. Karena keutamaannya, setelah wafatnya Nabi Daud, Allah memilih Nabi Sulaiman untuk menjadi nabi dan pemimpin kerajaan Bani Israel. Ketika terjadi sengketa antara dua orang mengenai ladang dan ternak, Nabi Sulaiman memberikan keputusan yang lebih tepat dan penuh hikmah dibandingkan ayahnya. Allah memuji kebijaksanaan tersebut dan menegaskan bahwa hikmah adalah karunia Allah, bukan semata usia atau kedudukan. Ujian ini mengajarkan bahwa pemimpin harus mengutamakan keadilan, bukan emosi atau status sosial. Sebagai raja yang besar, Nabi Sulaiman memimpin pasukan yang sangat besar. Suatu ketika, ia memeriksa pasukan dan mendapati burung-burung Hud tidak hadir. Nabi Sulaiman merasa marah karena ketidakhadiran tanpa izin adalah pelanggaran disiplin. Namun, kemarahan tetap berada dalam batas keadilan. Ia tidak langsung menghukum, melainkan memberi kesempatan kepada Hud-Hud untuk memberikan alasan yang jelas. Hud-Hud kemudian menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Balqis, dengan singgasana megah dan rakyat yang makmur, tetapi mereka menyembah matahari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman menghadapi ujian yang besar. Bagaimana menyampaikan dakwah kepada bangsa yang kuat tanpa kesombongan dan tanpa kekerasan. Ia memilih jalan dakwah yang bijaksana dengan mengirimkan surat yang berisi ajakan menyembah Allah dan peringatan agar tidak menyombongkan diri. Saat Ratu Balqis memutuskan datang langsung ke istana Nabi Sulaiman, sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah tanpa paksaan. Dengan izin Allah, singgasana tersebut dipindahkan dalam sekejap dengan seorang hamba yang memiliki ilmu dari kitab Allah. Nabi Sulaiman tidak membanggakan diri, melainkan langsung bersyukur kepada Allah. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat singgasananya telah berada di istana Nabi Sulaiman, ia terkejut. Puncaknya adalah saat ia memasuki istana dengan lantai kaca bening yang membuatnya mengira ada air di bawahnya. Disinilah ia menyadari bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman bukanlah sihir, melainkan tanda kebesaran Allah. Ia menyatakan tunduk dan berserah diri kepada Allah bersama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak menuntut penghormatan pribadi, tidak memaksa, dan tidak menyombongkan kekuasaannya. Ia hanya ingin manusia mengenal dan menyembah Allah. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan tetap memimpin dengan adil. Bahkan setelah wafat, Allah menunjukkan bahwa jin tidak mengetahui perkara gaib ketika mereka baru menyadari kematiannya setelah tongkatnya dimakan rayap. Itulah tadi storytelling dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pesan moral yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu ilmu dan hikmah lebih utama daripada kekuatan fisik dan kekayaan. Kekuasaan yang besar adalah ujian paling berat bagi seorang hamba. Seorang pemimpin sejati adalah yang adil, bijaksana, dan rendah hati. Dakwah harus terus dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan akhlak mulia. Semua kelebihan manusia hanyalah titipan Allah yang akan diminta pertanggungjawaban.
Tidak ada makhluk yang mengetahui hal gaib kecuali atas izin Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under